ya. Kawi tadi tampek penyalur sadonya. Kawinya tadi ya. Kawinya kekal. 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 Kalau kemungkinan kekal tuh kawin. Kawin tuh beda lo tuh. Kemungkinannya kekal. Kekal lah. Kalau kawi itu pasti kekal. Pasti kekal. Kalau tambah n-nya kemungkinannya kekal. Kemungkinannya. Balik ya kami di acara Bala Kaba Lamo. Masih Jambo Dajang Kodakap. Ariko kita membahas payung kuniang kebesaran Sultan Indopuro ya. Nah, itu pernah ditulis dulu beberapa bulan yang lewat di Punagorimbun Marewai. Iko termasuk kaba tarikh juga ya. Iya, kaba tarikh itu sebenarnya tuh. Yang dibahas dakap di situ waktu itu tentang payung kuniangnya di kebesaran Rajo di Indopuro. Iya. Tadi rasa yang dakap apuan tuh. Iya. Jadi istilahnya kalau bicara mengenai Indopuro kan, Indopuro ku dahulu kan itu nanti sabui zamannya pada zaman-zaman Kesultanan Indopuro. Itu daerah kekuasaannya tuh atau daerah naungannya Kesultanan Indopuro tuh kalau sebelah ke utara berbatasan dengan Sikilang Aibangi. Sikilang Aibangi yang di Pasaman. Iya, Pasaman. Iya. Sedangkan kalau sebelah timur itu berbatasan jo Durian di Takuk Rajo. Durian Takuk Rajo di Jambi ya. Di Jambi. Sedangkan kalau madoknya Kalawi itu Samudra Hindia. Iya kan. Kalau nyo arah ke selatan itu berbatasan jo daerah Mungku-Mungku kini. Ke selatan ke Sinan ya. Iya, arah ke Sinan tuh. Ke Tahun Urai kecil di dalam apa kan. Jadi kalau nan daerah kamari itu daerah pasisir yang panjang kamari itu, di Sinan ada kan disabui di dalam Tambo ataupun di dalam Kabatare itu dimasuk Bandaran 10. Bandaran 10. Itu nagari 3 kedudukan Rajo. 3 kedudukan Rajo di Banda 10 itu 3 kedudukan Rajo gitu. Nagarinya ke 3 kedudukan Rajo nampak tamu. Nagari Bayang, Salido, Tarusan. Itu tuh nagari federasi tiba ya kan. Di bawah bukan di dalam Indopuro tibanya kan, tapi tetap di dalam naungannya juga. Jadi kebetulan ke istilahnya kan menbilang kepada payung kuniang, tentu payung ko dikatakan marwah. Di keciknya orang Minang istilahnya kok payung lain sapayungnya. Iya. Sapayungnya kok artinya kan dikatakan payung ko adalah lambang kebesaran di bawahnya kan. Jadi dikarenakan bakok payung kuniang Kesultanan Indopuro ko baitu baragobana. Ya, bakok payung kuniang. Ada payung merah kan. Banyak kayak payung merah. Bakok ndak ada lo payung yang lain kan itu tibo istilahnya kan. Payung nang kuniang kebesaran Kesultanan Indopuro ko disabui juga disabui payung Panji namanya tuh. Payung Panji. Panji. Payung Panji itu naungan. Iya. Jadi itu tuh nanti disebut dekano payung Panji dekarano Indopuro ko sebagai rajo nanti dikatakan Rajo Sara. Rajo Sara. Cuma nanyo pakai di sini tuh warna kuniang. Warna kuniang. Lambang apa kuniang apa? Kuniang kalau di Minangkabau istilahnya tuh kan satria. Kasatria. Satria orang cadia. Orang cadia pandai. Cadia pandai. Kalau secara saraknya kuniang itu tuh adalah itu nanti dikatakan hubungan. Bahasa Minangnya tuh kawe-nya tuh. Kawe-nya tuh nang kuniang tuh kecil orang sarak kan. Nang kuniang tuh adalah kalau membilang Indopuro tentu membilang ke sarak setek. Karena Indopuro adalah kerajaan yang disebut Rajo Sarak. Kesultanan ya. Kesultanan. Karena Indopuro ko di dalam bahasa Tambo dakap. Janang. Lah tukar-tukar gini ya. Karena Indopuro ko di dalam Tambo dan disebut baik itu Tambo Bungkanan Piawai, Tambo Sisila Rajo-Rajo, Tambo Kesultanan nan Salapan, Indopuro ko disebutnya sebagai urek tunggang. Urek tunggang ciek. Urek tunggangnya, tempe asalnya. Tumbuhnya batang kayu kan istilahnya kan. Pucuknya adalah ke Pagaruyuang. Kalau kita menyebut Indopuro, tentu pucuknya ke Pagaruyuang. Baurek tunggang ke Indopuro, pucuk bule ke Pagaruyuang. Kan itu. Bahasa-bahasanya. Jadi Indopuro ko nan disebut sebagai Rajo Sara
Di sinalah dikatakannya warna kunyang. Di dalam adat itu disebutnya adalah warna ure. Warna ure. Ure itu tuh di dalam bahasa Sara itu tuh adalah dalam bahasa Saranya sebut kawi. Kekal. Kawi. Itu yang dikatakan dijunjung, dijadikan sebagai payung kebesaran. Di dalam payung tuh ada kebesaran yang ada dan nyisaratkan di dalam tuh. Payung tuh kan dia tehnya ada lo bapunconya. Iya, bapunco. Punco. Ujungnya itu ya. Ujungnya tuh. Di punconya kok di dalam bahasa adatnya istilahnya itu tuh yang dikatakan rajo. Oh, punco itu rajo. Itu rajo. Yo mangkonyo khalifah di permukaan bumi. Sebagai rajo di permukaan bumi. Karenanya kulipahnya kan. Anunya ke Rajo Sara kok. Rajo Sara. Rajo Sara. Jadi punconya tuh, jadi dari punco tuh kan ada rakuaknya pada itu. Iya, bule lo nyotak itu, enak. Bule. Maraku, bule tak itu tuh. Di sini tuh adalah manti rajo. Manti. Ya sudah manti rajo, beko ada lo mangku bumi rajo. Mangku bumi. Sudah manti mangku bumi, beko nan di dalam lingkuang sinan tuh tulah nanak kamanakan. Oh, di dalam tungkuiknya tadi ya? Iya, oh, dia tenda ceper dulu dia itu nan dinaungi. Dinaungi. Nan dinaungi nan sebanyak itu kan di bawahnya tuh kan ada bajambul cici itu. Iya. Itulah yang dibaraikan bahasa adatnya itu nan dikatakan manti nan 20. Manti nan 20. Orang nan dikatakan menjadi mengayomi anak-anak kemanakan. Manti ke menteri ke ya? Menteri. Menteri. Menteri 20. Nan 20. Barang kod ayo. Itu kan kalau dikatakannya di malo dapetnya macam iko tentu dari tambo juo. Tambonya tambo Kesultanan Indopuro. Kesultanan Indopuro. Kebetulan ketika itu tuh karena diskusi lah kepada toko-toko tua dan kini nama Maci sebagai pucuk pada zaman kini pucuk adat Kesultanan Indopuro itu Sultan Rusdal Inayat Shah. Kan beliau itulah menjabarkan baiko sado-sadonya karena bakato kecil orang Minang tentu ada landasannya. Iya. Yo. Beko istilahnya sembarang kato. Enggak ya. Dan bisa cocok logi. Cocok logi. Yo. Harus ada metodologinya. Kok tabangnya ada tumpuannya. Ada ya. Tumpuannya. Enggak tiba-tiba saya tabang. Enggak tiba-tiba langsung nampak ada. Iya. Tentu ada sebab bakarano. Ada sebab, ada karano. Itu di Tambo Kesultanan Rajo Indopuro. Yo, karena masuk di sini tuh sebagai marwahnya. Yo kebesarannya. Kebesaran. Kalau nyo pakai istilahnya payung kunyang tuh bahasa Minangnya istilahnya kan payung kunyang kok dipakai kepada pangulu. Ndak tapeknya doh. Karena nak marwahinya nanya jujuang. Jadi payung kunyang kok harus karajo. Karajo. Rajonya nama lo Rajo Sara. Sara itu tuh kan Indopuro pak ya. Kalau payung merah, kalau payung merah itu tuh nan disabut ini merah ndak ada di Minangkabau doh. Nan merah itu tuh nan panuh merah itu tuh di daerah rantau Minangkabau namanya kan. Rantau Minangkabau itu dikatakan masih dalam kategori dubalang atau andiko rajo-rajo. Anu itu bandaro rajo-rajo. Payung hijau ada? Payung hijau nak doh. Itu masuk ke dalam Marawa kan. Iya. Marawa ada hijau. Indah Marawa itu kalau di Luha. Yo karena yo karena nani hijau itu beko tergantung kepada kemana nagarinya. Tergantung orangnya nak. Kalau Malay pakai rajonya hijau. Hijau ya. Dan hijau tuh orang tak mau ke rajo. Iya. Karena kalau Marawa kita bilang nan Luha nan alam Minangkabau tentu tigonya. Hitam, kunyang, merah. Itu tuh. Marawa. Ini kalau dulu masuk hijau kok nama posisi hijau tuh nak tentu. Iya. Tapi di pesisir Jurairang banyak warna. Iya banyak warna. Ada oren nih Pak. Ada oren bagai itu kan tergantung kamanyo nagari itu naungannya dulu. Oh gitu. Yo ikut sebagai ya. Kalau nan hijau apa dulu? Iya. Ku rumah tangga kecil orang ke. Hijau ke itu dalam lingkup keluarga. Itu nanti dikatakan biru hijau namanya. Hijau kan. Ya. Itu biru hijau ya orang Minang. Kalau orang Minang biru hijau ya kan. Enggak tahu orang. Kalau biru mudo tuh hijau langi. Hijau langi. Hijau lawi. Hijau lawi. Iya, itu tuh. Hijau sado ya biru hijau ya. Hijau sadonya kan. Itulah itu wak dek nampak kalau di sepanjang pesisir kok orang baralek kan ada jurainya tuh. Iya. Bajurainya. Beda-beda Beda-beda jurainya ya. Apa tuh? Ada merah saya warnanya ada merah ada oranye kayak copok tuh wak.
Tapi nan warna alam Minangkabau cuma 3 tuh. Iya, 3 tuh warna tuh ya. Nah, itu di ujung-ujung dilambangkan orang sebagai luha. Luha kecil orang yang kan. Hitam tuh luha 50. Yang merah tuh luha agam. Yang kuning luha tanah datar. Oh iya. Warna-warna itu. Di kuning tuh lebih kasara. Kasara apa inyo tibonya kan. Tapi kalau di elo lah ke istilahnya kan. Kalau nyo disabutnya kasara beko adonyo nan dikatakan raju ibadat namu ya kan. Ibadat. Kalau raju ibadat tuh lah putihnya pai itu. Raju ibadat putih ya. Painya putih. Kaputih painya. Jadi itu. Tentang agama memang orang Minangko melambangkan jo putih putih kayaknya tuh. Tapi nan kalau nan dibilang-bilang bana nan dikatakan warna sara ko bana itu kuning. Kuning. Inyo nan dikatakan nan tali tadi tuh. Urek kawe tadi ya. Kawe tadi tampe penyalur sadonya. Kawi tadi ya. Kawinya kekal. Kekal. Kalau kemungkinan kekal tuh kawin. Kawin tuh beda lo tuh. Kemungkinannya kekal. Kalau kawi itu pasti kekal. Kalau tambah n-nya kemungkinannya kekal. Kemungkinannya. Ada tuh cicak saja macam. Iya. Awak mah hobi cicak. Iya. Nah, itu cerita tentang payung kuning kebesaran Kesultanan Indrapura. Nggak ada pakai siak ya, Indrapura. Indra itu berarti cahyo, matahari. Pura itu puro. Berarti tampe yang bersinar. Sinar. Iya. Itu Indopuro. Itu Indopuro yang kini hormat kita ke Sultan. Semoga Kesultanan Indopuro masih terjago dan tetap dilestarikannya ke anak cucu. Iya, masih terjalan dengan istilahnya tuh bari-bari adeknya. Bari-bari adeknya tersusun dengan baik gitu. Karena tambonya masih ada, tambonya masih ada. Dan masih dilanjutkan penulisannya. Iya. Oke. Baiklah sana. Cerita kita tentang payung kuning kebesaran Kesultanan Indopuro. Terima kasih banyak ke RBH Ricky Beach House di Negeri Sungai Pinang. Lama giah kami tampe sajua ngantuk ambo deh. Tambah cerita dakap ko yo tinggi mana baso yang kawi tadi. Banyak yo tahu istilah-istilah di Minang Lamu kok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Marewai TV dan baca juga di Punagorimbun, kanal Punagorimbun marewai.com. Kami dari tim redaksi Marewai, maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.